Selanjutnya dipersilakan Bapak Menteri Kesehatan terkait update rumah sakit yang aktif, kemudian Bapak Mendagri untuk persiapan. Bapak Menteri Kesehatan dipersilakan. Terima kasih Pak Presiden, Bapak Wakil Presiden. Pak Seskap tadi juga memberikan arahan agar ada update sedikit mengenai program Quick Win. Yang pertama saya bisa update Pak, untuk cek kesehatan gratis sekarang sudah menembus angka 65 juta Pak. Diharapkan di akhir tahun mungkin bisa menyentuh angka 70 juta. Di halaman selanjutnya kita bisa lihat Pak, penyakit yang paling banyak adalah kolesterol, hipertensi, gigi, dan diabetes Pak. Nah yang menyebabkan bisa meninggal itu adalah yang di kotak merah Pak. Kolesterol, hipertensi, dan diabetes. Jadi di tahun 2026 kita akan fokus ke tindakan perbaikannya Pak. Dan juga ekspansi ke kantor-kantor termasuk kementerian lembaga dan swasta. Jadi kami mohon arahan Bapak Presiden yang pertama kalau boleh tahun depan dilombakan menterinya siapa yang anak buahnya paling sehat dikasih hadiah Pak. Karena kalau enggak nanti anak buahnya pada wafat sebelum pensiun. Jadi itu ya Pak Pervina kita yang pertama kalau berkenan. Kemudian topik yang kedua Pak, ini mengenai quick win Bapak mengenai rumah sakit. Ini adalah 22 rumah sakit quick win Bapak yang sudah mulai dibangun dan diharapkan akan mulai selesai bulan Desember, Januari, Februari Pak. Di halaman selanjutnya, ini dibangunnya tahun ini Pak, mulainya bulan Januari, Februari, akan selesai tahun ini, Desember, cukup banyak, Januari, Februari tahun depan Pak. Nah ada dua Pak, halaman selanjutnya yang siap Bapak resmikan. Iya, Desember tahun ini juga ada Pak. Itu ada jadwalnya Pak, Desember tahun ini ada. Ya. Jadi halaman selanjutnya Pak, ini kalau boleh ada dua lokasi yang bupatinya sudah antri minta tolong Bapak resmikan. Ini foto minggu lalu Pak. Jadi Tarempa ini di Anambas, Kepulauan Riau, di bawahnya Natuna Pak. Ini 100 kamar, semua standarnya Bapak 100 kamar. Di halaman selanjutnya, ini di Bengkulu Tengah. Ini juga 100 kamar dan bagus. Mereka siap diresmikan oleh Bapak anytime Bapak bersedia. Mungkin topik yang ketiga adalah topik mengenai pengisian dokter-dokternya Pak. Jadi kita sekarang ada pendidikan spesialis berbasis hospital, sudah berjalan di 6 rumah sakit, dibimbing oleh akreditasi Amerika yang juga mereformasi pendidikan spesialis di Singapura, di Qatar, di UAE Pak. Di halaman selanjutnya, kita mengapa kita butuh? Karena rumah sakit Bapak yang tadi Pak, 56% itu spesialisnya tidak lengkap. Di halaman selanjutnya, dan 100% dokter jantungnya nggak ada. Mundur satu. Ini rumah sakit yang Bapak yang suruh tadi bangun, itu 56% dokter spesialis wajibnya tidak lengkap. Di halaman selanjutnya, kalau ada serangan jantung sama stroke Pak yang kita bangun, di halaman selanjutnya, 100% tidak ada dokter spesialisnya. Jadi kita memang butuh sekali percepatan pembentukan dokter spesialis Pak. Halaman selanjutnya, oleh karena ini contoh-contohnya yang berbasis rumah sakit, kita hanya merekrut putra-putri daerah Pak. Ini contoh batch pertama yang 6. Jadi dari Nabire, Asmat, Nias, Kupang. Kalau dia dari Jakarta tidak kita kasih Pak. Ini khusus putra-putri daerah untuk mengisi target rumah sakit tadi. Halaman selanjutnya, ini contoh-contohnya aja Pak, orang-orangnya, ini putra-putri daerah semua Pak. Halaman selanjutnya, nah kita rencananya Pak dengan dukungan dari Kemendikti, kita akan buka 120 lagi tahun depan Pak. Untuk mengejar ketinggalan gaps-nya tadi. Yaitu permintaannya kita mohon izin dukungan Bapak. Topik yang terakhir Pak mengenai bencana, rumah sakit di Sumatera Pak, kita itu ada 41 yang tidak beroperasi pada saat 26 November. Sekarang Alhamdulillah 100% sudah mulai beroperasi walaupun bertahap Pak. Baru IGD-nya dulu, ruang operasinya dulu. Ya. Yang terakhir rumah sakit Tanjung Pura Langkat yang Bapak datang. Kemarin banjir, hari ini Bapak bisa telepon Bupati ini sudah beroperasi Pak. Sudah bersih walaupun baru instalasi gawat darurat dan operasi terbatas Pak. Nanti ini akan kita tingkatkan terus agar bisa di layanan fullnya jalan. Di halaman selanjutnya karena rumah sakit sudah selesai, kita masuk ke puskesmas Pak. Karena dari hampir 1000 puskesmas itu sekitar 500-an terdampak,
414 sudah beroperasi, kita masih ada yang tidak beroperasi sekitar 50-an. Ada yang hanyut, ada yang hilang, dan lain sebagainya. Tahap kedua kita sesudah rumah sakit beroperasi, puskesmas ini akan kita operasikan mudah-mudahan dalam 2 minggu ke depan. Dia penting untuk melayani kesehatan masyarakat yang masih tinggal di rumah, dan juga melayani kesehatan masyarakat 800.000 yang ada di posko pengungsian. Kami butuh bantuan Bapak supaya ini bisa dijalankan. Mungkin cat terakhir saya menindaklanjuti arahan Bapak rapat kemarin, halaman terakhir, kita membutuhkan, sudah kita hitung, coba diteruskan aja Pak, ini sebelum sama sesudahnya Pak ya, jadi ini sudah dilakukan. Coba, nah kita akan sudah melist semua kebutuhan dokter spesialis perawat Pak. Kita batch pertama akan memberangkatkan 600 orang, 450 sudah siap untuk diberangkatkan minggu ini. Kalau Bapak berkenan flag off atau nanti saya nggak tahu, kalau berkenan diangkutnya pakai Hercules aja biar mereka merasakan Hercules gitu Pak di Halim. Kalau Bapak berkenan itu 450-nya bisa kita kumpulkan dan Bapak foto-foto dan flag off. Sumbernya dari seluruh Indonesia, kita buka rekrutmen Pak. Jadi misalnya ada organisasi profesi, ada Fakultas Kedokteran UGM, ada Fakultas Kedokteran UI, ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, kita buka Pak. Kita ada database volunteer. Jadi mereka nanti kalau sudah kayak ABRI Pak, nanti dikasih bintang. Jadi kayak udah operasi Seroja, udah operasi ini. Mereka tingkatannya apa? Oh, ini sekarang kita buka yang daftar ternyata bukan hanya dokter-dokter intensif atau KAS, Pak. Dokter umum spesialis pun mau mengorbankan pendapatan mereka untuk pergi, Pak. Kita kasih waktu 2 minggu, Pak. 2 minggu kita rotasi supaya nggak fatigue. Jadi mereka siap 450 kalau Bapak berkenan diberangkatkan, kalau boleh pinjam pesawat Pak TNI gitu jadi agak Jadi beda. mereka 2 minggu berapa orang? 150? 600 batch pertama 600 Pak. Nanti dalam 2 minggu kita putar lagi Pak, 600 lagi. Karena ini buat rumah sakit dan puskesmas Pak. Karena orang di sana terdampak juga Pak. Dokter perawatnya yang di Aceh kena juga. Jadi mereka mesti ngurusin keluarganya mereka juga. Jadi butuh dibantu untuk 3 bulan kita rencanakan relawan dari luar. Bagus ini, luar biasa. Terima kasih Bapak Presiden laporan kami. Terima kasih ya, juga ke semua perguruan tinggi yang mengirim dokter-dokter dan tenaga kesehatan sukarela. Kemudian juga organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ngirim. Terima kasih. Lanjut.